Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Meta dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak hebat pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Bu Meta. Oke, yes, Allahu Akbar. Yuk, seperti biasa sebelum mulai mari kita berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Mungkin kalian ada yang pernah sebenarnya ya, cuma tidak sadar aja kalau itu namanya teks prosedur. Biasanya contohnya yang seperti ini. Nah, kalau lihat teks yang seperti itu, kalian pasti udah pada nyadar ya bahwa beberapa diantaranya sudah sering kita temui. Nah, kali ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah tentang pengertian teks prosedur. Lalu yang kedua, tujuan dari teks prosedur. Yang ketiga, ciri-ciri teks prosedur. Dan yang terakhir, apa saja jenis teks prosedur. Pengertian teks prosedur yaitu teks prosedur adalah teks yang berisi penjelasan langkah-langkah pengerjaan sesuatu yang sistematis atau urut. Ingat di sini kata kuncinya ada 2, yaitu langkah-langkah atau tahapan, dan yang kedua adalah sistematis atau urut. Berarti kalau tidak urut namanya bukan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis, sehingga pembaca dapat mengikuti proses atau langkah tersebut. Ciri-ciri teks prosedur, kalau di modul kalian Ibu berikan ada 7 ciri, tapi di video ini akan Ibu persempit lagi atau dikerucutkan lagi menjadi 3. Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Berarti teks prosedur harus jelas ada tahapan ya, atau ada langkah-langkahnya. Lalu yang kedua, berisi aturan dan batasan dalam bahan atau kegiatan yang dilakukan. Maksudnya, misalnya disuruh memotong bawang. Nah, bawangnya itu berapa? Harus dibatasi. Tidak sesuka hati, tapi misalnya 3 butir, 5 butir, seperti itu. Lalu yang ketiga, langkah-langkahnya harus sistematis atau berurutan. Tidak bisa yang nomor satunya ditaruh di akhir, tidak boleh ngacak ya, harus berurutan. Itu 3 poin penting ciri-ciri teks prosedur. Untuk jenis teks prosedurnya sendiri juga ada 3. Yang pertama, prosedur membuat sesuatu. Lalu yang kedua, prosedur menggunakan alat. Dan yang terakhir, prosedur melakukan sesuatu. Kita akan bahas lebih lanjut tentang prosedur membuat sesuatu. Prosedur membuat sesuatu artinya teks itu berisi langkah membuat suatu barang. Intinya, hasil dari teks prosedur membuat sesuatu ini adalah berupa produk. Contohnya, teks prosedur membuat mie, teks prosedur membuat nasi goreng, teks prosedur membuat kotak pensil, dan lainnya. Yang kedua, prosedur menggunakan alat. Maksudnya adalah teks prosedur ini memandu pembaca untuk dapat memainkan alat atau menggunakan suatu alat. Contohnya, teks prosedur cara memainkan angklung. Dijelaskan bagaimana cara memainkan angklung. Atau teks prosedur cara memainkan alat musik lainnya. Bisa juga misalnya alat di rumah. Misalnya teks prosedur cara menggunakan rice cooker. Dan yang terakhir, teks prosedur melakukan sesuatu. yaitu teks prosedur yang memandu pembaca untuk melakukan suatu kegiatan.
Contohnya, teks prosedur cara menari piring, atau teks prosedur cara mencuci tangan, atau teks prosedur cara menari jaipong. Intinya memberitahu pembaca bagaimana cara melakukan hal tersebut. Lalu yang terakhir, ada struktur teks prosedur. Biasanya diawali dengan yang pertama adalah judul. Judulnya seperti tadi, misalnya cara memasak mie goreng. Lalu masuk ke tujuan. Apa tujuan dari membuat mie goreng ini? Misalnya, agar tidak lapar di malam hari. Lalu yang ketiga, ada langkah-langkah atau bahan dan alat. Nah, itu biasanya didetailkan. Dan terakhir adalah penutup. Biasanya berisi kesan atau simpulannya. Paham ya sampai sini? Nah, contoh-contoh teks prosedur sudah Ibu sampaikan di modul. Sekarang silakan dibaca modulnya, diperhatikan lagi bagaimana caranya, dan kita akan belajar tentang analisa struktur teks deskripsi ya. Mana yang bagian judul, mana yang bagian tujuan, mana yang bagian langkah-langkah, dan mana yang bagian penutup. Sekian materi dari Ibu akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.